Akhirnya aku mendapatkan tanggal lahir dari Dwi Sasetyaning Tias di 9 September 1992. Masuk dalam P3 dengan dominan energi api yang kuat gitu ya. Di sini aku lihat energi apinya kuat banget ya. Orang-orang yang memiliki energi api yang kuat, apalagi api lemah ya, api yin ini cenderung cepat marah. Sumbunya pendek, cepat emosi ya, sensitif, mudah tersinggung ya. Jadi ketika ada sesuatu yang nge-trigger dia, membuat dia jadi marah, dia akan meluap tidak terkontrol. Dan kecenderungan api yin ini orangnya ketika marah suka mengeluarkan kata-kata kotor. Kalau dilihat dari pattern yang terbentuk, sepertinya di usia anak-anak atau di usia kecil, Dwi ini mendapatkan support yang besar ya. Support yang besar tidak harus lahir dari keluarga kaya ya. Jadi mungkin apapun yang Dwi mau ya, terutama untuk pendidikan ya. Aku lihat ini terutama untuk pendidikan, sang keluarga ini kayaknya akan mengusahakan yang terbaik untuk si Dwi. Cuma kadang support yang terlalu besar itu juga kurang baik. Ibaratnya kalian cuma bisa makan satu piring nasi, tapi kalian dikasih satu baskom nasi ya. Jadi kadang-kadang menjadi siksaan bagi si anak tersebut ya. Kadang-kadang support yang besar itu bisa menjadi tekanan. Apalagi di usia remaja aku melihat dia bisa mendapatkan banyak hal ya. Sesuatu yang dia mau dia bisa dapatkan. Ya, entah itu dia dapatkan sendiri atau diberi oleh orang lain, orang-orang sekitar dia ya. Dan ini membentuk karakter api dia semakin kuat. Dia semakin membuat dia semakin berani gitu ya. Berani dalam artian karena dia merasa mendapatkan support dan keinginan dia tuh mudah gitu. Memang di sini terlihat di awal-awal karir dia ada tekanan ya. Dia dituntut untuk kreatif, dia dituntut untuk berpikir cerdas ya. Cuman setelah melewati usia 30 nih karirnya sangat bagus banget gitu ya. Hanya saja walaupun di usia 30 ini dia masuk di fase dimana karirnya sangat bagus. Tetapi usia-usia ini juga masuk di periode clash ya. Jadi dia tidak boleh salah langkah, karena kalau salah langkah bagian clash ini akan bergerak ya. Energi clash-nya akan bergerak dan ini akan membahayakan dia. Nah, sepertinya Dwi ini kejeglong dalam clash yang ada di pattern dia nih ya. Clash dia ada di mana? Clash dia ada di air sayang ya. Jadi dia tidak boleh menimbulkan sesuatu yang bertabrakan dalam energi-energi air. Salah satunya adalah komunikasi ya. Kata-kata ya, sesuatu yang berhubungan dengan sosial media ya. Dia terjebak di situ. Dan ini kurang bagus untuk patternnya karena ini bisa memadamkan api dia bahkan sampai usia tua. Kalau dilihat secara keseluruhan dari pattern yang terbentuk, memang orang-orang di sekitar dia ini membentuk dia menjadi emosional tinggi ya. Kalau secara positif sih membentuk dia tuh menjadi orang yang kuat, tapi di sisi negatif membuat dia tuh jadi sering uring-uringan gitu. Dan satu lagi ya, orang-orang yang lahir di pattern 3 ini kecenderungan itu lebih melihat dari sisi negatif dulu, baru melihat ke sisi positif ya. Mereka kecenderungan tuh parno ya. Parnonya tuh cukup tinggi. Jadi lebih sering melihat orang lain tuh dari sisi negatif atau berprasangka negatif dulu. Di tahun 2026 air yang terbentuk ini kuat banget ya. Air ini mewakili huru-hara, keributan ya. Ini mungkin buat dia tuh jadi stres ya, pusing, sakit kepala ya. Nanti ini akan berimbas bisa di karir dia, bisa di keuangan dia ya untuk tahun ini. Jadi buat si Dwi ini juga harus hati-hati gitu ya. Karena tahun ini agak kurang bagus untuk dia. Selain dari sisi emosionalnya nggak stabil, Dwi ini orangnya kaku ya, kaku. Jadi dia mau segala sesuatu itu dia yang menjadi leader ya. Dia yang memulai gitu ya. Artinya bahwa trendsetter itu ada di dia gitu. Jadi tipikal orang seperti ini akan susah sekali mendapat masukan karena dia selalu berpikir apa yang dia lakukan itu adalah benar ya. Jadi kalau saat ini dia selalu membantah atau melihat dari sisi dia karena memang karakter yang terbentuk dalam pattern dia membuat dia menjadi orang yang emosional dan cukup egois ya.